Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai dengan hari ini. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang dapat membatalkan syahadatin, atau hal-hal yang dapat membatalkan dua kalimat syahadat. Ada beberapa sifat dan sikap yang dapat membatalkan dua kalimat syahadat seorang muslim. Di antaranya adalah yang pertama, bertawakal bukan kepada Allah. Allah memerintahkan kepada orang beriman agar bertawakal kepadanya. Jika ia bertawakal kepada yang lain, maka rusaklah imannya. Yaitu dari firman Allah surat Al-Maidah ayat 23 yang berbunyi, wa ala Allahi fatawakkullawa in kuntum mu'minin, yang artinya, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Yang kedua, syirik dalam beribadah kepada Allah. Menurut Quran surat An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Yang ketiga, yaitu tidak mengakui bahwa semua nikmat adalah karunia Allah. Sebagian manusia tidak memperhatikan bahwa semua potensi yang ada di alam ini telah ditundukkan oleh Allah sebagai rahmat bagi manusia, yang tercatat pada firman Allah dari surat Luqman ayat 20 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha saghara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinat. Yang artinya, tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakanmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Selanjutnya dikisahkan bagaimana Qarun begitu angkuh bahwa semua harta yang dimilikinya itu bukan pemberian dari Tuhan, melainkan hasil dari jerih payah dirinya sendiri. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala inna ma utituhu ala ilmin indi. Yang artinya, Qarun berkata, sungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Quran surat Al-Qasas ayat 78. Akhirnya Qarun ditenggelamkan bersama harta-hartanya oleh Allah karena ia tidak bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah. Yang keempat, yaitu beramal dengan tujuan bukan karena Allah. Tidak sedikit orang beramal atau beribadah hanya ingin dipuji orang atau yang biasa kita sebut dengan riya, bukan atas dasar ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya untuk mendapat pujian daripada manusia. Padahal kita sholat selalu mengucapkan janji sebagai berikut, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran surat Al-An'am ayat 162.
Yang kelima yaitu menetapkan hukum tidak berdasarkan hukum Allah. Manusia tidak boleh dengan sesukanya menghalalkan atau mengharamkan sesuatu kecuali berdasarkan ketentuan Allah sebagaimana firman-Nya. Yang artinya hak menentukan hukum itu hanyalah milik Allah. Dari Quran surat Al-An'am ayat 57. Di dalam ayat ini Allah mengecam kafir bagi seseorang yang menghukum sesuatu tidak berdasarkan dengan hukum Allah. Dan yang keenam yaitu memperolok-olok Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang memperolok-olok hukum Allah dan Rasulnya dikecam Allah sebagai orang munafik. Yang berdasarkan dari Quran surat At-Taubah ayat 64 sampai dengan 65 yang artinya orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekanmu terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasul-Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Dan yang ketujuh yaitu mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Terkadang demi untuk mencapai tujuannya, seseorang dengan gampang memutuskan sesuatu itu haram atau halal tanpa dalil yang jelas. Dalam hal ini firman Allah dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl dari ayat 116 yang berarti, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan haram untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tiada beruntung. Dan yang ke-8 yaitu tidak mengimani Al-Quran secara utuh. Dalil-dalil di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu terkadang hanya diambil sebagian saja dan sebagian lain diabaikan karena tidak mendukung kepentingannya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 85 yang berarti, kemudian kamu, wahai Bani Israel, membunuh dirimu, saudaramu sebangsa dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kamu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu jaga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab, Taurat, dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan daripada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Dan yang ke-9 yaitu mengangkat orang kafir menjadi pemimpin. Orang Islam mengangkat orang kafir menjadi pemimpin adalah zalim yang tidak akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dari Quran surat Al-Maidah ayat 51 yang berarti, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu, sebagaimana mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Yang ke-10 yaitu suka menyekutukan Allah. Di satu sisi ia menyatakan beriman kepada Allah, tetapi di sisi lain tetap menyebut-nyebut sesembahannya selain Allah, seperti sesajian ke makam, keramat dan sebagainya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 45 yang berarti, dan apabila hanya nama Allah saja disebut, kesalah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, dan apabila nama sembah-sembahan selain Allah yang disebut, tiba mereka bergirang hati. Yang ke-11 itu mengingkari asma-asma Allah. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bermohon kepadanya dengan nama-namanya yang baik. Menurut Quran surat Al-A'raf ayat 180, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dan yang terakhir itu beribadah bukan kepada Allah. Beribadah dan berdoa kepada selain Allah adalah sia-sia, karena selain Allah tidak dapat memberikan manfaat atau mudarat. Dijelaskan dalam firman Allah dari surat Al-A'raf ayat 14 yang berarti, hanya bagi Allah lah hak mengabulkan doa yang benar, dan berhala-hala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu bagi mereka, melainkan seperti orang yang membuka kedua telapak tangan ke dalam air sampai dengan air itu kembali ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. Dan doa ibadat orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.